Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tak henti-hentinya dilimpahkan kepada kita semua. Kita berselawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian yang berbahagia, kembali kita melanjutkan pelajaran kita tentang sirah nabawiyah, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masuknya di antara orang-orang yang memiliki pengaruh di Mekkah, di antara orang-orang yang memiliki pengaruh dan bahkan ditakuti di kalangan Quraisy pada saat itu, di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu dan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saudara sekalian, masuk Islamnya Hamzah berawal ketika suatu hari Abu Jahal berpapasan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana saat itu beliau alaihi salatu wassalam tengah berada di Bukit Safa. Abu Jahal meringkus dan mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan bahwa ia memukulkan batu ke kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga mengeluarkan darah. Kemudian ia pergi menuju tempat berkumpul orang-orang Quraisy di dekat Ka'bah dan duduk bersama dengan mereka. Ketika itu, bekas budak perempuan dari Abdullah bin Jad'an melihat apa yang terjadi dari tempat tinggalnya di atas Bukit Safa. Sesaat kemudian datanglah Hamzah dari berburu dalam keadaan menenteng busur panahnya, Lalu bekas budak perempuan tadi menceritakan kejadiannya. Maka pergilah Hamzah hingga berdiri di hadapan Abu Jahal. Lalu ia berkata, "Wahai orang yang berpantat kuning, engkau mencaci maki kemenakanku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ini di atas agamanya," kata Hamzah radhiyallahu anhu. Kemudian Hamzah memukul Abu Jahal dengan busur panahnya hingga kemudian melukainya dengan luka yang sangat parah. Maka dua komunitas, yakni Bani Mahzum, yaitu kabilah milik Abu Jahal, dan Bani Hashim, yakni kabilah milik Hamzah, kemudian pun terjadi masalah, terjadi bersih tegang. Kemudian berkatalah Abu Jahal bahwa biarkanlah Abu Ammar itu Hamzah, biarkanlah dia. Sebenarnya aku telah mencaci kemenakannya dengan cacian yang jelek, yakni Abu Jahal telah sering mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu kemudian Hamzah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memeluk Islam. Dan Islamnya Hamzah merupakan tindakan
untuk menjaga harga diri dari kabilahnya, yakni kabilah milik Hamzah, yakni kabilah yakni Bani Hashim. Ingin menjaga marwah dari Bani Hashim itu sendiri. Karena itu seakan-akan lidah Hamzah ini telah mendahului tanpa sengaja dalam keadaan tidak sadar. Dia memeluk agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada, melapangkan hati, melapangkan pemikiran Hamzah, sehingga kemudian ia memeluk Islam dengan sebaik-baik yang pernah dan terjadi pada diri Hamzah radhiyallahu anhu. Ia adalah anak muda yang paling mulia di kalangan Quraisy dan paling kuat emosionalnya karena ingin menjaga harga dirinya, menjaga kabilahnya, ingin mengangkat marwah kabilahnya. Sehingga kemudian dia dijuluki dengan Asadullah, Hamzah Asadullah, yaitu singa milik Allah Subhanahu wa taala. Ia masuk Islam di bulan Zulhijjah tahun ke-6 dari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketahuilah bahwa 3 hari setelah Islamnya Hamzah, maka masuk Islam pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelumnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini adalah termasuk orang yang sangat keras permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang muslim. Tetapi suatu malam ia mendengar suara lirih lantunan sebagian ayat-ayat Al-Quran yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang menunaikan salat di sisi Ka'bah. Maka hatinya merasa itu adalah perkara yang benar. Itu adalah sesuatu yang benar yang datang dari Yang Maha Mencipta. Namun ia tetap dalam sifat keras kepalanya. Hingga suatu hari, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ia keluar dalam keadaan menghunus pedangnya dan bertanya. Dan seseorang bertanya kepada Umar bin Khattab ini, "Mau pergi kemana engkau wahai Umar?" Seseorang bertanya kepada beliau radhiyallahu anhu. Maka Umar menjawab bahwa aku hendak mendatangi untuk membunuh Muhammad. Saya akan datang ke rumah Muhammad untuk membunuhnya. Maka orang itu bertanya kembali, "Bagaimana engkau bisa merasa aman dari Bani Hashim dan Bani Zuhrah, sementara engkau mau membunuh atau telah membunuh Muhammad?" Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa aku tidak melihatmu kecuali kamu telah keluar dari agama yang engkau anut selama ini. Lalu orang itu yang tadi bertanya kepada Umar radhiyallahu anhu kembali mengatakan bahwa apakah tidak sebaiknya aku hendak menunjukkan sesuatu yang mencengangkan engkau wahai Umar. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa sesungguhnya saudara perempuanmu dan iparmu telah keluar dari agama yang engkau anut sekarang ini dan telah masuk ke dalam agama Muhammad, telah masuk ke dalam Islam. Kemudian Umar pun berjalan dalam keadaan marah, mendatangi tempat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendatangi tempat adiknya dan suaminya ini, mendatangi tempat adiknya dan suaminya di rumah mereka. Tetapi ketahuilah bahwa ketika Umar bin Khattab sampai di sana, maka terdapat Khabbab bin Al-Arat yang
tengah membacakan kepada keduanya Safifah, membacakan kepada adik Umar dan suaminya ini tadi lembaran yang terdapat padanya surat Toha. Surat Toha. Lalu ketika mendengarkan suara bacaan surat Toha ini tadi, maka Khabbab bersembunyi di dalam rumah, dan saudaranya pun, saudara perempuan Umar, menutup bahkan menyembunyikan lembaran-lembaran yang mereka sedang membacanya tadi. Maka ketika Umar masuk ke dalam rumahnya, lalu Umar mengatakan bahwa surah apa samar-samar itu? Suara samar-samar apa tadi itu yang aku dengar dari kalian? Maka saudara perempuan Umar dan suaminya mengatakan bahwa itu hanyalah sekedar perbincangan biasa yang kami lakukan di antara kami. Lalu Umar pun mengatakan, apakah kalian berdua sudah keluar dari agama ini? Dari agama yang selama ini kita anut, dari nenek moyang kita. Kemudian suami dari saudara perempuan mengatakan kepadanya, suami dari saudara Umar radhiyallahu anhu ini mengatakan, wahai Umar, apa pendapatmu bila kebenaran itu bukan pada agama yang engkau anut sekarang? Lalu Umar meloncat, menyergap iparnya tadi, suami dari adiknya tadi itu, untuk menginjaknya dengan injakan yang sangat keras. Dan kemudian saudara perempuannya pun mencegah tindakan Umar tadi itu. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah SWT, Umar langsung menampar saudara perempuannya, menampar wajah dari saudara perempuannya tadi, hingga wajah adik perempuannya tadi ini mengeluarkan darah. Maka saudara perempuan Umar tadi ini dengan serta-merta mengatakan bahwa bagaimana bila kebenaran itu bukan ada pada agamamu, wahai Umar. Kemudian saudara perempuannya ini mengatakan bahwa aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu saudara sekalian, apa yang terjadi pada Umar? Maka Umar merasa putus asa. Umar merasa malu. Lalu ia mengatakan bahwa berikan kepadaku sahifah, berikan kepadaku lembaran-lembaran yang kalian pegang tadi itu. Berikan kepadaku sahifah yang ada pada kalian itu, karena aku hendak membacanya. Maka saudara perempuan Umar mengatakan bahwa, wahai Umar, engkau masih kotor. Engkau masih kotor dan tidak bisa menyentuh lembaran ini kecuali orang-orang yang telah bersuci. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pergilah Umar melaksanakan mandi. Pergilah Umar mandi. Kemudian ia mendatangi kedua saudara, mendatangi saudara perempuannya dan suaminya tadi. Lalu kemudian Umar membacanya. Dengan membaca, melihat dari lembaran tadi itu, dengan memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu kemudian Umar mengatakan bahwa ini adalah nama yang baik lagi suci. Ini adalah nama yang baik dan suci. Lalu kemudian Umar radhiyallahu anhu membaca surah Toha hingga sampai firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-14, yakni dimulai dengan surat Toha. Lalu kemudian sampai pada ayat yang ke-14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya
Aku adalah Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar mengatakan bahwa alangkah indahnya kalimat-kalimat ini dan alangkah mulianya. Maka tunjukkanlah kepadaku Muhammad itu. Lalu keluarlah Khabbab itu, lalu berkata kepada Umar bahwa, wahai Umar, terimalah kabar gembira ini. Terimalah kabar gembira ini, wahai Umar. Sungguh aku berharap terkabulnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untukmu pada hari Kamis itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdoa pada malam itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan seorang yang paling engkau cintai dari dua orang ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Maka kemudian Khabbab mengatakan kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Al-Arqam yang terletak di kaki bukit Safa di atas sana. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pergilah Umar. Umar mendatangi rumah Al-Arqam bin Abil Arqam tersebut, kemudian menggedor-gedor pintunya. Pada saat itu mendekatlah salah seorang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pintu itu dan mengintip di celah-celah pintu itu, hendak mengetahui siapa yang sedang datang menggedor-gedor pintu dari rumah itu. Maka dia melihat di sana ada Umar dalam keadaan menyandang pedangnya, dalam keadaan menenteng pedangnya, dalam keadaan memegang pedangnya. Maka ia kemudian, sahabat ini mendatangi Rasulullah SAW dan beritahukan kepada Rasulullah SAW, dan bahkan mengumpulkan orang-orang yang ada di situ. Maka berkatalah Hamzah yang 3 hari yang lalu baru masuk Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwa, ada apa kalian ini? Kenapa kalian begini? Ada apa ini? Maka sahabat ini mengatakan bahwa yang datang itu adalah Umar. Yang datang itu adalah Umar yang datang menggedor-gedor pintu dan sedang menenteng pedangnya. Lalu kemudian Hamzah menyela dan mengatakan, Umar, dalam keadaan bertanya, apakah dia adalah Umar? Maka Hamzah mengatakan bahwa bukakanlah pintu itu. Bukakanlah pintu untuknya. Karena jika dia ingin kebaikan, maka kita persilahkan dia masuk ke dalam rumah ini. Namun jika dia menginginkan kejelekan, maka kita bunuh dia dengan pedang sendiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika itu tengah berada di dalam rumah Arqam bin Abil Arqam itu bersama dengan para sahabat-sahabatnya yang baru berjumlah beberapa orang saja. Bahkan pada saat itu Rasulullah SAW sedang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Lalu Hamzah mendatangi Umar, kemudian memegang pakaian Umar, kemudian mengatakan kepada Umar bahwa, hendak, mengapa kamu datang ke sini? Untuk apa kamu datang ke sini? Maka dia mengatakan bahwa saya hendak bertemu dengan Rasulullah, hendak bertemu dengan Muhammad. Maka Hamzah mempersilahkan Umar untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berada di dalam rumah itu.
Lalu kemudian Umar meletakkan pedangnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bahwa, wahai Umar, apakah belum berakhir apa yang engkau inginkan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kebinasaan dan siksa kepadamu, sebagaimana telah turun kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Kemudian beliau alaihissalatu wassalam kembali berbicara, ya Allah, inilah Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab ini. Lalu kemudian Umar radhiyallahu anhu mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka para sahabat-sahabat Rasulullah SAW di dalam rumah itu semua bertakbir memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan masuknya Umar bin Khattab yang ditakuti, yang disegani oleh masyarakat Quraisy pada saat itu. Sampai-sampai kemudian takbir yang mereka kumandangkan itu terdengar oleh orang-orang yang ada di Masjidil Haram pada saat itu. Maka masuklah Umar ke dalam agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni agama Islam yang mulia. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.